Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Pena jilid 5A tema 1 yang berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja adik-adik dibuka bukunya halaman 16. Di halaman 16 ini ada ayo berlatih PPKN yang ada di atasnya adik-adik. Saya langsung baca nomor 1 ya adik-adik ya. Pernahkah kamu melihat gotong royong di daerah tempat tinggalmu? Ceritakan tentang kegiatan itu. Nomor 16 jawabnya adalah pernah. Saya sering melihat gotong royong di daerah saya dan biasanya gotong royong itu dilakukan pada hari Minggu. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Perlu diingat bahwasanya jawaban-jawaban saya ini sifatnya bervariasi. Bisa saja jawaban saya akan berbeda dengan jawaban adik-adik dan berbeda juga dengan jawaban guru yang ada di sekolah adik-adik ya. Karena ini bersifat pendapat. Sekarang nomor 2. Jelaskan manfaat gotong royong yang kamu lihat dari pengalaman di tempat tinggal tersebut. Nomor 2 menurut saya adalah dengan bergotong royong, pekerjaan akan menjadi ringan, cepat selesai, dan dapat mempererat persaudaraan. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Nomor 3, pertanyaannya adalah, apa akibat jika gotong royong tersebut tidak diterapkan? Jawabannya adalah lingkungan akan menjadi kotor, warga akan mudah terserang penyakit, persatuan warga akan memudar. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Nomor 4, tuliskan 3 contoh gotong royong yang sering kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari itu bisa di rumah, bisa di masyarakat, bisa di sekolah ya adik-adik ya. Jadi jawaban saya adalah kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumah, kerja bakti di sekolah, dan melakukan piket kelas bersama. Kita lanjutkan ke halaman 17 adik-adik. Di halaman 17 itu ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Seperti biasa kalau ada bahasa Indonesia berarti adik-adik harus membaca dulu sebuah teks yang berjudul kehidupan ikan dalam air yang ada di kotak berwarna abu-abu itu. Kemudian tentukan ide pokok paragraf pertama, ide pokok paragraf kedua. Baiklah, ide pokok paragraf pertamanya adalah cara hidup ikan. Simple dan pendek ya adik-adik jawabannya, yaitu cara hidup ikan. Sedangkan ide pokok paragraf kedua adalah cara gerak ikan. Saya ulangi, ide pokok pada paragraf kedua adalah cara gerak ikan. Kemudian di bawahnya ini ada disuruh untuk menceritakan kembali ide pokok teks di atas menggunakan bahasamu sendiri. Jadi ini menceritakan kembali, jawabannya adalah ikan merupakan hewan yang hidup di air. Ikan ada yang hidup di air laut dan ada juga ikan yang hidup di air tawar. Ikan bernapas menggunakan insang, ikan bergerak menggunakan ekor dan sirip. Silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 18. Di sana ada ayo berlatih IPA. Nomor 1, tulislah nama hewan-hewan berikut beserta alat gerak yang dimilikinya. Tulislah huruf V jika hewan tersebut termasuk vertebrata atau huruf I jika hewan tersebut termasuk invertebrata. Nah, keterangan I atau V, I artinya intervertebrata, invertebrata, sedangkan V artinya vertebrata. Semut ini termasuk I, invertebrata, ikan V, vertebrata, capung I, invertebrata, kuda, badak ya, badak adalah V, vertebrata, ikan paus V, vertebrata. Kemudian ini belalang adalah I, invertebrata. Kemudian di sini suruh menulis nama hewannya apa dan alat geraknya apa. Oke, yang pertama adalah mana tadi? Ini dia. Yang pertama adalah semut, alat geraknya adalah kaki. Kemudian ikan, alat geraknya sirip. Capung, alat geraknya sayap dan kaki. Badak, alat geraknya kaki. Paus, alat geraknya sirip. Belalang, alat geraknya adalah kaki. Kita lanjutkan ke nomor 2.
Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar ular ya adik-adik ya. Pertanyaan yang A, apa ciri utama hewan pada gambar di samping? Jawabannya adalah memiliki tubuh yang panjang dan bisa. Jadi ular itu memiliki tubuh yang panjang dan memiliki bisa. Tapi nggak semuanya, tapi rata-rata ular memiliki bisa. Yang B, apakah alat gerak yang dimiliki oleh hewan pada gambar di samping? Alat geraknya apa? Jawabnya adalah otot perut. Kemudian yang C, tuliskan contoh hewan lain yang memiliki alat gerak seperti hewan pada gambar di samping. Contohnya adalah cacing atau siput. Saya ulangi, contohnya adalah cacing atau siput. Nomor 3, buatlah model alat gerak hewan vertebrata atau invertebrata. Silakan adik-adik kerjakan secara mandiri. Kita lanjutkan ke halaman 20 adik-adik. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Nomor 1, pilihlah salah satu beberapa dari ide pokok berikut untuk dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Lingkari pokok pikiran yang kamu pilih. Ada A, jenis serangga yang terdapat terbang. B, ikan bergerak menggunakan sirip. C, katak bergerak dengan cara meloncat menggunakan kaki. Saya pilih yang B adik-adik. Maka itu saya lingkari yang B ya, ikan bergerak menggunakan sirip. Oke, kalimat utamanya. Kita buat dulu kalimat utamanya. Ini adik-adik saya sudah buatkan kalimat utamanya adalah ikan bergerak menggunakan sirip untuk berenang di air. Silakan di stop videonya dan disalin adik-adik. Jadi ikan bergerak menggunakan sirip untuk berenang di air itu adik-adik tulis di kotak yang ini. Kemudian untuk kotak yang nomor 3, kalimat penjelasnya adalah ini adik-adik. Ini ada saya tulis nih kalimat penjelas. Kalimat penjelas yang pertama adalah selain sirip, ikan juga dibantu dengan ekornya saat berenang di air. Kalimat penjelas yang kedua adalah tubuhnya yang bersisik serta badannya yang panjang membuatnya sangat mudah berenang di air. Kalimat penjelas yang ketiga, saya tulis tanpa adanya sirip, ikan akan mengalami kesulitan dalam bergerak di air. Nah, silakan kalimat penjelas dari kalimat penjelas 1, kalimat penjelas 2, dan kalimat penjelas 3 ini silakan di stop videonya dan disalin ya adik-adik. Nah, kalau sudah, di sini adalah paragraf. Adik-adik campurkanlah kalimat utama dan kalimat penjelas ini semuanya di sini. Jadi hasilnya akan seperti ini adik-adik. Ikan bergerak menggunakan sirip untuk berenang di air. Selain sirip, ikan juga dibantu dengan ekornya saat berenang di air. Tubuhnya yang bersisik serta badannya yang panjang membuatnya sangat mudah berenang di air. Tanpa adanya sirip, ikan akan mengalami kesulitan dalam bergerak di air. Begitu kira-kira bentuk paragrafnya adik-adik. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke halaman 21. Di sana ada ayo berlatih SBDP adik-adik. Perhatikan keempat jenis gambar ilustrasi berikut. Tuliskan jenis-jenis gambar ilustrasi pada gambar A, B, C, dan D. Silakan diisi di sini adik-adik ya. Ada A, B, C, dan D. Baiklah, gambar yang A itu adalah namanya gambar realis. Yang B itu karikatur. Yang C kartun. Yang D gambar dekoratif. Sudah disalinkan di sana adik-adik. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 24. Di sana ada ayo berlatih IPA. Perhatikan gambar berikut, ada gambar A kelelawar, gambar B adalah lalat. Pertanyaan yang A, berdasarkan ada tidaknya tulang belakang termasuk kelompok hewan apakah yang A dan B? Jawaban yang A adalah A vertebrata, B invertebrata. Berarti yang A tadi adalah kelelawar, itu termasuk vertebrata. Sedangkan yang B, tadi yang B apa tadi? Lalat, itu namanya termasuk invertebrata. Sudah adik-adik? Kita lanjutkan ke yang B. Apa alat gerak yang dimiliki oleh hewan pada gambar A dan B? Mereka sama-sama memiliki alat gerak berupa sayap dan kaki. Silakan ditulis adik-adik, sayap dan kaki. Kemudian yang C, apa fungsi alat gerak tersebut? Jawabnya adalah sayap untuk terbang dan kaki untuk berjalan. Saya ulangi, sayap untuk terbang dan kaki untuk berjalan. Pertanyaan selanjutnya nomor 2. Apakah ikan hiu dan katak digolongkan ke dalam hewan vertebrata? Apa alat gerak yang dimiliki oleh kedua hewan tersebut? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah iya. Hiu dan katak memiliki tulang belakang. Hiu bergerak dengan sirip, sedangkan katak bergerak dengan kaki.
Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Adapun untuk nomor 3, gunakan model alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata itu adik-adik silakan kerjakan secara mandiri. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar adik-adik semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu untuk mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang ada di buku pena jilid 5A tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.